Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah amma ba'd. Kita lanjutkan tadi berkaitan dengan apa? Dengan sutra. Di sini disebutkan tahrimul murur baina yadil musalli. Diharamkan berjalan di depan orang yang lagi sholat. Ya, tadi dalilnya sudah ya, yaitu tidak boleh melewati orang lagi sholat. Kalau ada seorang mau melewati orang lagi sholat, itu apa? Maka Nabi SAW mengatakan falyadfa'hu, larang dia. Kalau tetap mau lewat juga apa? Falyuqatilhu, bahasanya perangi, maksudnya apa? Yaitu tahan dengan kuat. Di dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamul maru baina yadil musalli madza 'alaihi lakana ay yaqifa 40 khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi." Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang yang melewati orang lagi salat tersebut, dia mengetahui apa yang ada di dalamnya, yaitu berupa siksa dan yang lainnya, ya. Lakana ay yaqifa 40 khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi. Maka dia diam selama 40, di sini 40 ya. 40 lebih baik baginya daripada melewati orang yang lagi sholat. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, kalau ada orang yang tetap melewati orang sholat, maka apa? Dia melewati orang sholat bersama syaitan. Kalau tadi bersama qari, ya kan? Dalam riwayat yang lainnya bersama syaitan. Maka tidak boleh diharamkan seseorang melewati orang yang lagi sholat. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu sutratul imam, sutratul ma'mum. Ya. Sutratul imam, sutratul ma'mum. Sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah apa? Kalau ada seseorang yang ada hajat, ada kepentingan, dia melewati barisan di saf, maka ini dibolehkan. Ya, kalau ada kebutuhan orang melewati barisan yang ada di saf, maka dibolehkan. Kenapa? Karena yang menjadi sutrah adalah apa? Sutrahnya imam. Yang nggak boleh itu apa? Melewati sutrahnya imam, baru tidak dibolehkan. Ya. Mana dalilnya? Yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aqbaltu raqiban ala atan. Wa ana yawmidin qad nahasul ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bi Minah. Ya. Aku datang bersama dengan yaitu keledai. Aku ketika itu sudah ihtilam, yaitu sudah besar. Ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bi Minah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama manusia, yaitu bersama para sahabat di Mina. Famaratu baina yadi shaf. Lalu aku berjalan melewati shaf di depan manusia, di depan orang-orang. Fanazaltu farasaltu atan tarta wa dakhaltu bis-shaf, aku masuk ke shaf, falam yunkir dzalika alayya ahad. Tidak ada seseorang pun, tidak ada seorang sahabat ataupun nabi yang mengingkariku. Apa maksudnya? Berarti boleh. Ya. Berarti boleh. Ya. Kalau enggak boleh pasti diingkari oleh Nabi dan juga diingkari oleh siapa? Sahabat yang mengetahuinya, ya kan? Nah, karena tidak boleh bagi Nabi kalau ada kesalahan apa? Nabi diam, harus Nabi SAW menjelaskan. Nah, ini yang terakhir dan saya sampaikan di sini sebutkan wa Rasulullah SAW yusalli bin nas bi Minah. Di dalam riwayat yang lainnya yaitu apa? Rasulullah SAW yusalli bi mana min ghairi jidar. Bahwa Rasulullah SAW apa? Salat di Mina tanpa menghadap tembok. Maka dari dalil ini banyak ulama, bahkan jumhur ulama yang mengatakan bahwa apa? Bahwa sutra hukumnya sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Paham sudah ya? Jadi kalau tadi mengatakan wajib, termasuk wajib buat salat, ya kan? Nah, akan tapi kalau pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan apa? Pendapatnya sunnah. Akan itu bukan sunnah saja. Apa sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan bahwa Nabi SAW menyuruh kita untuk memakai sutrah. Tadi apa? Nabi SAW mengatakan la tusalli illa ala sutratin. Jangan kamu salat kecuali menghadap sutrah. Ini kan perintah.
Tetapi ya, dari yang lainnya bahwa Nabi SAW pernah sholat tidak pakai sutra di Mina, tidak menghadap tembok, tidak menghadap dinding. Berarti menunjukkan bahwa sutra itu hukumnya tidak wajib dan sunnah muakkadah. Karena kalau misalkan kalau misalkan menghadap sutra itu wajib, maka Nabi SAW tidak akan meninggalkan untuk menghadap sutra, ya kan? Nabi SAW pernah meninggalkan, yaitu ketika Nabi SAW sholat di Mina tanpa menghadap tanpa menghadap tembok, dinding, tanpa menghadap sutra, menunjukkan bahwa sholat memakai sutra hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Ya, ini wajibatus salat. Tadi wajibatus salat berarti ada berapa? Ada berapa? Takbiratul intiqal, mengatakan qul sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Apalagi? Tadi at-tasyahhud awal dan juga julus, duduk di antara duduk tasyahud awal, ya kan? Nah, ini pendapat Syekh Abdul Azim Al-Badawi, ya, dan beliau menambahkan yang ketiga itu apa? Tadi sutra. Ya. Maka boleh saja. Memang ada pendapat seperti itu. Akan tapi jumhur ulama mengatakan apa? Sunnah muakkadah. Ya. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan. Ada imam yang lupa itu dia boleh mengulangi sholatnya atau lanjut sholat, abdulnya mengulangi sholatnya dari awal lagi atau lanjut aja. Yang kemarin pernah itu kejadian ini lupa kan akhirnya langsung subhanallah gitu. Wallahu a'lam ya. Kan yang awal itu takbiratul ihram di awal. Itu yang rukun. Berarti takbir yang lainnya enggak rukun. Paham ya senang ya? Berarti kalau rukun, ya kalau ditinggalkan ya udah. Paham ya? Kalau itu adalah wajib, berarti tadi apa? Tinggal sujud sahwi. Kalau itu sunnah berarti apa? Tidak usah memakai sujud sahwi. Paham ya? Kan kalau takbiratul ihram berarti di awal, bukan semuanya. Wallahu a'lam. Yang lainnya silakan. Ya. Ya, tadi sutra sudah kita jelaskan, yaitu apa? Sutra itu adalah penghalang yang mana yang ada di depan, yang mana biar seseorang bisa melewati sholat, yaitu di belakang sutra tersebut. Maka tidak boleh seseorang lewat antara kita dengan sutra. Nah, sutra tadi sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, paling minimal adalah apa? Mithlam akhiratul rahal, yaitu apa? Seperti dudukan, yaitu ketika seorang naik tunggangan, mungkin sekitar 20-30 cm, ya. Paham saya ya? Jadi kalau misalkan ada buku, ya kan, ada pulpen, pensil, maka ini tidak dianggap. Paham saya ya? Nah, jadi ada minimalnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Memang ya, sudah? Ya, memang betul. Ya, pembahasan niat sudah belum kita bahas? Sudah ya. Jadi niat bagaimana? Syarat sahnya salat. Kalau mazhab Asy-Syafi'i benar termasuk rukun. Nah, sudah kita bahas di pertemuan kemarin bahwa mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa niat itu adalah rukun. Sedangkan ulama ini, yaitu Syekh Abdul Azim Al-Badawi, beliau mengatakan atau berpendapat bahwa niat ini adalah apa? Adalah syarat. Baik syarat ataupun rukun. Kalau tidak dilakukan maka apa? Salatnya tidak sah. Apa bedanya?
Apa bedanya rukun dengan syarat sah salat? Nah, kalau syarat sah salat berarti apa? Niat ini berada di luar salat, yaitu ibadah tersendiri. Kalau misalkan rukun berarti apa? Dia termasuk bagian dari salat. Paham ya? Baik syarat sahnya salat ataupun rukun salat, maka dua-duanya harus dilakukan. Kalau enggak dilakukan, maka salatnya tidak sah. Paham ya? Prakteknya sebenarnya sama saja. Paham ya? Karena harus dilakukan. Sama, di sini juga sama. Syarat sahnya salat harus dilakukan. Karena kalau nggak dilakukan berarti apa? Salatnya tidak sah. Cuma berbeda pendapatnya. Apakah bagian dari salat? Kalau bagian dari salat berarti apa? Ini rukun. Kalau di luar salat, ibadah tersendiri berarti apa? Syarat sahnya salat. Sudah paham? Iya, itu pendapatnya Imam Syafi'i, ya kan? Maka sebenarnya, ya, kalau misalkan kita berpedoman dengan Imam Syafi'i, ya, maka niat itu muqtarinan ma takbiratul ihram, beriringan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram niat, maka bagaimana tuh? Ya itu sebenarnya lebih tepatnya enggak diucapkan juga, ya kan? Bagaimana pengucapan niat sambil takbiratul ihram, ya kan? Iya benar. Itu kan mazhabnya Asy-Syafi'i. Paham ya? Adapun misalkan di sini berarti apa? Kita mau ke masjid juga kan dari rumah udah niat salat. Ya, ketika wudu ngapain mau salat? Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala udah niat salat dan seterusnya. Memang sama. Harus ada niat salat. Kalau enggak ada salatnya tidak sah. Baik itu yang mengatakan rukun ataupun mengatakan syarat sahnya. Paham ya? Nah, yang lainnya silakan. Nah, ini dulu ya, Bapak dulu ya. Nanti balik lagi. Apa dilanjutkan? Yang tadi beda lagi. Oh. Iya, memang dalilnya sahih ya. Yang disebutkan ulama itu sahih. Yang mana Nabi SAW mengatakan la salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang shaf. Maka hendaknya orang yang sendirian, maka lihat kalau misalkan masih bisa masuk, ya masuk. Ya. Karena dalilnya dari Nabi SAW. Nah, dan dalil yang mengatakan apa? Harus ditarik ke belakang itu enggak ada dalilnya. Allah alam, kalau ada dalilnya maka tidak sah dalilnya. Paham ya? Maka hendaknya ya ketika kita sholat ya kan sendiri, maka lihat kalau misalnya bisa masuk. Karena Nabi SAW mengatakan la salata limunfaridin khalfa shaf. Ya, tidak sah. La salat di sini ya tidak sah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Ya, silakan Pak. Takbiratul ihram. Apakah harus sempurna ya? Iya, soalnya kalau misalkan di dalilnya idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu apa? Berdiri untuk sholat, berarti apa? Berdiri. Ya, fakabbir, baru takbirlah. Maka hendaknya orang-orang yang mau sholat maka hendaknya apa? Sabar. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya, saya katakan wallahu a'lam. Ada yang lainnya silahkan. Ya. Larangan sholat berjamaah, ada dua imam dalam satu sholat berjamaah, maksudnya ini sholat jamaah, ini sholat
jadi tidak sah atau bagaimana Ustaz? Apa ada memang ada larangan? Ya tidak boleh. Di dalam satu masjid ada 2 salat jamaah. Ya. Maka ya kita ngikut ke jamaah yang lainnya. Paham sudah ya? Maka hendaknya jamaah itu satu saja. Berarti maksudnya kalau kita baru masuk nih, kita ada 2 nih karena masjidnya saking besarnya gitu. Kalau masjid saking besarnya, Allah alam mungkin nggak tahu, ya kan? Kalau nggak tahu, mudah-mudahan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tujuan adanya salat berjamaah adalah apa? Untuk menyatukan kaum muslimin, ya kan? Untuk menyatukan kaum muslimin, ya. Jadi ya hendaknya ketika sholat juga harus berjamaah. Zaman dulu pernah terjadi ya karena berbeda mazhab imamnya, terus apa? Sholatnya berbeda-beda, ganti ya. Maka dikritisi oleh ulama zaman sekarang, maka apa? Itu nggak boleh. Ya, kalau misalkan imamnya tersebut adalah mazhabnya Syafi'i, kita ikut di belakangnya. Mazhabnya adalah Imam Malik, kita juga ikut di belakangnya. Mazhab Hambali kita juga ikut di belakangnya. Karena apa? Karena sholat itu menyuruh agar kita bersatu. Bukan karena perbedaan pendapat sehingga terpecah belah. Sama ini juga, ya kan? Kenapa ini? Ini sholat, di sini sholat. Kenapa? Apa masalahnya? Kalau misalkan jauh dan juga kalau misalkan nggak tahu, mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini sholat yang masbuk mungkin ya, atau sholat di tempat-tempat yang mana biasanya sholat jamaah pertamanya sudah selesai. Wallahu a'lam. Ada yang lainnya? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.